Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan umat Nabi Muhammad yang insyaallah dengan izin Allah, dengan ucapan salawat yang kita ucapkan di dalam dunia, kita mendapatkan manfaat, dan di hari akhirat semoga kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua PC Al-Wasiyah Kecamatan Marbau dan seluruh pengurus yang berhadir, serta yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Kepala Sekolah Wasiyah ini, yang mudah-mudahan kiranya seluruhnya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pandangan umum Ustadz sampaikan berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, untuk mengambil barokahnya kita pandangan khusus dulu tentang kelahiran Nabi Muhammad. Bapak nanya yang sebelah kanan dulu ya, tentang kelahiran Nabi Muhammad. Kalau bisa jawab langsung tunjuk tangan. Yang benar jawaban Ustadz akan kasih hadiah Rp200.000. Kalimatnya masih koma, potong pajak 100%. Habis ya. Nabi Muhammad lahir hari apa? Kamu rajin keroyokan ya. Kan Bapak suruh tunjuk tangan tadi, tapi itulah itu mereka di atas rata-rata. Kasih tepuk tangan. Yang sebelah kiri, tanggal berapa? 12. Sebelah kiri juga IQ-nya di atas rata-rata. Saya tanya tanggal berapa, sama bulannya pun dihilangkan orang. Iya, kasih tepuk tangan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun apa? Kamu nak sadis sekali kamu. Gajahnya kok nengok bapak. Tahun apa namanya? Pertanyaan selanjutnya, gajahnya gajah duduk apa gajah berdiri? Berlari. Gajah? Makin paten, gajah berdiri pas itu. Kalau gajah duduk itu narik kain sarung. Ayah Nabi Muhammad siapa? Ibunya. Baru murid Al-Wasiyah Aminah. Bukan Siti Aminah. Kalau Siti Aminah itu orang terangkulan itu ya. Ayah Nabi Muhammad wafat, usia Nabi Muhammad berapa? Masya Allah, luar biasa. 2 bulan dalam. Ayah Nabi Muhammad wafat, usia Nabi Muhammad, ibunya wafat, usia Nabi Muhammad berapa tahun? 6 tahun, luar biasa. Nabi Muhammad lahir di mana? Di kota. Siapa nama kakeknya? Siapa nama pamannya? Nah, itu pandangan khususnya. Sekarang tinggal pandangan umum. Tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter pelajar yang religius. Ada 4 akhlak mulia yang akan bisa membangun karakter kamu menjadi pelajar yang religius. Mau menjadi pelajar yang religius? Mau? Maka lakukan yang 4 hal ini. Apa yang 4 hal ini? Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah selingan berikut ini. Yang pertama, kalau kamu ingin memiliki karakter yang religius adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Anak-anak kami sekalian, obat ketidaktahuan itu cuma 2. Bang ulang, obat ketidaktahuan itu cuma 2. Belajar dan bertanya. Orang yang tidak tahu belajar,
orang yang tidak paham maka bertanya. Kenapa perlu kita belajar dan bertanya? Supaya tahu. Karena apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, tidak usah perlu cerita ibadah, pasti begitu. Nah, coba tengok. Masang peci, ini ada ilmunya. Kalau mau sholat, pecinya gini. Jangan pecinya begini. Kalau begini awak sholat, ini asal ini sholat kita, Pak. Kenapa? Karena tidak boleh mensujudi apa yang melekat dan ikut bergerak ketika kita melakukan gerakan di dalam sholat. Maka angkat. Kalau mau ceramah, mau mengajar bagi pecinya nggak apa-apa. Bapak juga guru di madrasah, ada muridku, enggak tertutupnya lagi mata dia. Kenapa begitu? Bapak bilang, begini Pak yang enak, cerita enak aja udah pakai lah begitu kalau enak. Sudah? Kalau di warung sambil main kartu, begini dia. Kalau main kartu sambil taruhan ada orang di warung, pakai peci, ada dua orangnya, maka begini peci. Kenapa? Cobalah bapak dan ibu anak-anak sholat dan nanti Jumat, begini pecinya, apa dibilang orang? Kalah judi bapak. Itu ilmu masang peci. Masak nasi ada ilmunya apa enggak? Yang perempuan yang saya tanya, kalau laki-laki nanti payah. Kalau berasnya 1 kilo, takaran airnya ada kan? Coba kalau 1 kilo berasnya dibikin airnya 1 jengkal, apa yang terjadi? Beras pun kena tsunami. Kamu ikut serta nyolatkannya. Tapi kalau tak ada ilmu kamu nyolatkan jenazah, apa tak bikin malu nanti Pak? Sempat kamu nyolatkan jenazah, rukuk kamu, apa tak gawat itu Pak? Ada rupanya orang yang sholat jenazah rukuk. Kalau di dalam sejarah ada namanya Abu Nawas. Baca takbir yang kedua, baca sholawat. Abu Nawas takbir yang kedua rukuk dia. Padahal sholat jenazah tak ada rukuknya. Selesai sholat jenazah, para jamaah pun bertanya, Tuan Nawas, sholat jenazah kan tak ada rukuknya, kenapa Tuan rukukkan? Tahu Abu Nawas apa jawabnya? Banyak kali dosa mayatnya tak paksa dirukukkan. Awak boleh jadi karena tidak tahu. Besar harapan anak-anak kami sekalian, khususnya yang laki-laki yang di masjidku yang biasa jadi muadzin tukang ajang, sekarang kamulah penggantinya. Itu kalau ada ilmu kamu, ilmu ajar. Yang jadi imam nanti di masjid siapa Pak? Siapa yang menggantikan yang sekarang biasa jadi imam? Kamu. Kalau tak bisa kamu di belakang, di depan imam, paling tidak kamulah besok orang-orang yang bisa berada di belakang imam, menggantikan imam yang. Nah, sekarang kita agak miris. Kalau sholat berjamaah di masjid, harusnya orang yang ada di belakang imam itu kan adalah orang yang bisa menggantikan imam. Bapak berharap kamu anak-anak madrasah, kamulah di belakang imam, paling tidak kamulah yang paling tahu. Kadang-kadang di masjid yang awak tengok, yang di belakang imam itu bukan orang yang tahu, tapi orang yang nekat. Orang yang tahu tak mau, pinggir-pinggir. Terakhir yang maju ke belakang imam orang yang nekat. Padahal yang menggantikan imam kalau imam itu batal siapa? Orang yang ada di belakang imam, ilmunya pun ada. Nah, biasanya kan kalau sholat berjamaah imam itu batal, itu biasanya tidak mungkin bersentuh dengan bukan mahramnya. Biasanya orang batal dalam sholat berjamaah, khususnya imam, biasanya ketika buang hadas. Tahu buang hadas? Apa itu? Kentut. Menurut penelitian jurusan angin, ternyata kentut ini ada 2 macam. Ada yang pakai nada dering, ada yang pakai nada getar. Yang hajat kan kalau nada dering, yang hajat kan kalau pakai nada getar. Yang tahu cuma kita dengan Allah. Dan itu biasanya orang yang batal wudunya berhasbah. Itu biasanya pas waktu ruku dan sujud itu. Kalau pada waktu berdiri, kita yakin masih bisa kita perjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan.
walaupun hidung kita kembang kuncung. Tapi kalau udah pas rukuk macam mana menahankan itu? Udah terbuka klep dia tuh kan. Nah sekarang pertanyaannya nak begini, kalau andai kata imam dan makmum yang ada di belakang imam tuh tak paham tentang tata cara, itu gawat. Contoh, pas waktu rukuk lah imam keluar air, nada apa kita bikin ini? Nada getar aja lah. Oh, mati lampu. Alah, mati lampu. Enggak ada. Kau gincit orang saja. Lagi kebetulan semua seringan gitu kan lampu gitu. Coba bayangkan nak, kalau andai kata imam dan makmum yang ada di belakang imam, di belakang ini tidak tahu, tiba-tiba imam itu batal. Ya kan? Batallah imam. Kalau imam yang tak tahu, bayangkan kalau seandainya tiba-tiba begitu dia buang angin, tapi nada getar, keluar sendiri. Keluar dia. Makanya di masjid itu kan ada mihrab, itu kan ada pintunya. Fungsi pintu itu adalah kalau batal imam bisa keluar. Tapi banyak masjid yang ada mihrabnya, ada pintunya digembok. Sudah? Seandainya tinggilah dia, tanpa dikasih tahunya kode dan isyarat pada makmum, itu apa yang terjadi? Makmum di belakang kok lama kali ini. Loh, rupanya imam sudah barikan diri. Itu kalau rukuk, kalau sujud makin gawat. Jadi bagaimana? Imam harus tahu kalau awak batal. Kasih isyarat. Kalau di dalam fikih itu ditarik makmum yang di belakang, atau dipegang bahunya, saya berhadap. Udah pergi dia. Maka makmum yang di belakang inilah yang maju. Pertanyaannya kapan majunya? Butuh ilmu. Kalau sempat pas waktu rukuk, datang imam, saya berhadap, pergi dia, datang makmum, berarti aku yang menggantikannya. Oke, pikir. Astagfirullahaladzim. Itu rukuk. Kalau sujud, akan ada yang pura-puranya maju ke sana. Enggak ada ilmu lagi. Pernah kejadian itu? Ayah anda ketua PC, ini pernah saya sampaikan. Begitu saya sampaikan, di Kuala Bangka. Kuala Bangka. Bukan di kampungnya. Apa namanya itu ya? Iya. Pas saya ceramah, nggak tahu saya Pak. Begitu saya sampaikan, 15 menit orang itu ketawa-ketawa saja gitu. Apa yang salah saya pikir? Siap saya ceramah, yang Ustaz sampaikan tadi punah kejadian. Pas waktu sujud, batal imam, salah. Begini lah makmum di belakang. Pas lagi pura-pura. Itulah kalau tak ada ilmunya. Jadi pertanyaannya kapan rupanya Pak Ustaz majunya ke depan? Ketika posisi makmumnya tadi atau gerakan sholat sudah berdiri. Kata imam, saya berhadas, keluar dia. Makmum di belakang jangan maju dulu. Sami Allahu liman hamidah. Cukup ngambil komando aja dia. Udah berdiri? Udah, baru maju ke depan. Masuk wakil. Majunya pun ada caranya. Dalam mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut, batal sholat jangan pulang. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Anggota yang besar apabila bergerak 3 kali berturut-turut batal sholat. Yang sering banyak orang Pak, pas waktu yang tidak. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ada yang ayah begitu kan? Ayah sapi itu coba tunjukkan. Butuh ilmu. Sudah? Sekarang Bapak mau nanya, kamu mau apa tidak dapat ilmu? Kurang serentak. Kamu mau apa tidak dapat ilmu? Kalau kamu mau dapat ilmu, jadilah kamu seperti huruf ilmu. Pak ulang, kalau mau dapat ilmu, jadilah kamu seperti huruf ilmu. Ini boleh serentak jawab. Berapa huruf ilmu? Coba kipas-kipaskan kami itu dulu nak, kamu pingsan. Berapa huruf ilmu? Berapa huruf ilmu? Yang 4 tadi nak itu tulis Latin, abjad Latin.
Huruf ilmu kalau tulis Arab berapa? Bagus. Pertama. Bagus. Dua. Tiga. Anak-anak sekalian, kalau mau dapat ilmu, jadi kamu seperti huruf ilmu. Huruf ilmu yang pertama ain. Coba perhatikan ain. Coba tengok Bapak ini. Ain bahasa mana? Artinya apa? Kalau mau kamu dapat ilmu, ain itu gaya mirip kuping. Pasang kuping itu bagus-bagus. Ini Bapak dan Ibu guru yang mengajarmu ini suaranya ini tak semua ini yang kuat. Kalau saya termasuk diakui orang baik itu di sekolah maupun pengajian, saya tak kuat suara saya. Kalau bahasa